penggunaan lingkaran Moore untuk tegangan triaksial. Jadi yang dimaksud triaksial itu pada satu titik itu ada 3 tegangan yang arahnya X, Y, Z ya, atau pada 3 sumbu. Jadi suatu contoh misalkan ini suatu elemen dia menerima tegangan sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, cara menggambarnya adalah kita buat gambar sumbu horizontal sigma ini, kemudian sumbu vertikal tau. Jadi ini sumbu horizontal tegangan normal, ini sumbu vertikal tegangan geser. Nah, cara menggambarnya sigma 1 tarik ya, tarik berarti kita gambar dari 0 ini ke sini, misalkan titik ini. Kemudian sigma 2 juga tarik dari 0, kita gambar titiknya di mana, sigma 2. Kemudian sigma 3 ini tekan, berarti minus ya, dari 0 ke sini sigma 3. Jadi ada 3 titik ini, ada 3 titik. Nah, antar titik ini kita gambar lingkarannya. Jadi sigma 1 dengan sigma 2 ya, ini gambar lingkarannya. Kemudian antara sigma 3 dan sigma 1 juga kita gambar lingkarannya. Ya, maka jadilah nanti suatu lingkaran Moore yang nanti memberi informasi. Jadi suatu contoh misalkan kita ingin mencari tegangan geser maksimum, ya dicari ini yang maksimum. Ya, tegangan geser itu ada yang kecil, ada yang besar, tapi yang besar ini, yang terbesar adalah ini. Ini adalah harga tegangan geser maksimumnya. Kemudian tegangan normal maksimum ya, nah kita kurangi tegangan yang paling besar dikurangi tegangan yang paling kecil. Nah, nanti ketemu inilah tegangan normal maksimumnya. Oke, suatu contoh. Suatu elemen menerima beban triaksial ya, beban triaksial. Jadi kita bagi menjadi bidang A, bidang B, kemudian bidang C. Kita lihat bidang A. Bidang A ini kalau kita lihat dari kanan, maka pada bidang A ada tegangan normal minus atau tekan 100 megapascal. Kemudian tegangan gesernya kita lihat ini arah putarannya begini ya, arah putarannya berlawanan arah jarum jam, kita beri tanda minus ya, minus 40. Kemudian bidang B ini ya, kita lihat dari kanan, ini tidak ada tegangan normal, jadi hanya ada tegangan geser. Arahnya kita lihat searah jarum jam, kita beri tanda positif 40 megapascal. Tegangan normalnya 0 ya, tidak ada tegangan normal. Kemudian di bidang C ini ada tegangan tarik 200, tegangan geser 0. Nah, tegangan tarik 200, tegangan geser 0. Kemudian kita gambar ya, seperti biasanya kita dengan garis horizontal untuk tegangan normal dan garis vertikal untuk tegangan geser. Kita bagi dengan skala yang sama ya. Kemudian kita gambar satu persatu. Misalkan untuk bidang A. Untuk bidang A tadi min 100, min 40. Bidang A. Jadi kita tentukan titik yang mewakili bidang A, yaitu min 100, min 40, ketemu titik A di sini. Kemudian titik B, bidang B, ini bidang B-nya adalah 0 dan 40. Tegangan normalnya 0 ini ya, ini kan 0. Tegangan normal 0. Kemudian tegangan gesernya 40, ketemu titik ini. Nah, antara titik ini dan ini
Kita hubungkan garis, ketemu titik tengah sini, kemudian kita gambar lingkarannya. Gambar lingkarannya. Maka nanti ketemu sigma 3. Ya, ketemu sigma 3. Kemudian untuk bidang C kita lihat ini ya. Bidang C hanya ada tegangan normal tarik 200, tegangan gesernya 0 di sini. Jadi kita gambar tegangan geser 0 kan ini ya. Ini tegangan geser. Ini 0-nya sini. Dan tarik 200. Nah, ini titik mewakili bidang C. Jadi 200,0. Nah, titik ini dan titik ini ya. Jadi perpotongan lingkaran ini dengan ini ketemu titik ini. Nah, ini titik ini dan ini kita gambar lingkaran. Kemudian titik C dengan titik sigma 3 ini. Jadi ini mewakili sigma 1, ini sigma 3. Kemudian kita gambar lingkarannya. Kenapa ini disebut sigma 1, kenapa ini disebut sigma 2, kenapa disebut sigma 3? Ya karena tegangan normal ini terjadi pada tegangan geser 0. Ya, tegangan gesernya kan 0 kan ini. Ya. Nah, dari sini maka kita dapatkan kalau ditanya berapa tegangan geser maksimumnya, ya kita cari yang terpanjang. Terpanjang adalah ini. Ya. Kemudian dengan maksimumnya, dengan tegangan normal maksimumnya yaitu antara yang terbesar dan yang paling kecil. Nah, ini selisihnya adalah tegangan maksimumnya, sigma maksimumnya. Jadi seperti ini ya. Dan tegangan geser maksimum nanti bisa kita cari dari sigma 1 min sigma 3 per 2. Sigma 1 min sigma 3 ini kan 2 kali jari-jari, sehingga kalau dibagi 2 ini sama dengan ini. Ini adalah tegangan geser maksimumnya. Ya. Kemudian tegangan maksimumnya, sigma maksimumnya ya yang terbesar, yaitu sigma 1 min sigma 3. Atau sama dengan 2 tegangan geser ya. Tegangan geser kan sama ini ya. Jadi 2 kalinya. Nah, dari sini bisa kita nyatakan bahwa kekuatan geser itu separuhnya kekuatan maksimum ya. Nah, dari grafik ini atau dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa sigma 1 200, kemudian sigma 2 ini 14 itu dari sini ke sini. Kalau sigma 1 dari sini ke sini 200, kemudian sigma 3 100 minus 114 megapascal. Ya, itulah penggunaan dari lingkaran Moore yang secara cepat, tetapi harus teliti dalam menggambar. Kita bisa segera mendapatkan tegangan geser maksimum, sigma maksimum atau tegangan normal maksimum